Selamat datang para fasilitator, mari kita bahas cara mengintegrasikan keterampilan dalam kurikulum AI. Pelajaran hari ini fokus pada modul FIV-B, di mana kita memahami peran HOTS dalam mempersiapkan generasi abad ke-21. HOTS bukan sekadar menghafal, ini adalah kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan daya kreasi yang tinggi. Dalam menghadapi tuntutan global, coding dan AI harus diajarkan dengan pendekatan HOTS, bukan hanya LOTS biasa. Mari kita lihat perbedaan mendasar antara berpikir tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi berdasarkan taksonomi. LOTS mencakup mengingat, memahami, dan menerapkan dasar-dasar yang penting, namun belum cukup untuk AI. HOTS dimulai dari C4, menganalisis, kemampuan memecah materi dan menemukan hubungan antar bagian data yang kompleks. Selanjutnya, C5, mengevaluasi, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria yang jelas dan terstruktur, sangat krusial dalam coding. Puncak HOTS C6, mencipta, memadukan bagian untuk membuat hal baru, orisinal, dan fungsional. Dalam penerapan praktis, HOTS memiliki 3 fungsi utama: transfer pengetahuan, pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Transfer pengetahuan berarti menggunakan ilmu coding atau AI yang dipelajari di kelas. Contohnya, kita mengamati masalah di lingkungan sekitar, lalu mencari solusinya menggunakan algoritma coding yang tepat. Fasilitator memberi tugas observasi, minta peserta didik mengidentifikasi 3 masalah lingkungan. Ini menjembatani menerapkan ke menganalisis keruan, di mana mereka harus memecah masalah kompleks menjadi submasalah coding. Bayangkan peserta didik merancang sistem AI sederhana untuk memprediksi kebutuhan air tanaman. Itu adalah transfer pengetahuan nyata. Fungsi kedua, pemecahan masalah, yaitu mengidentifikasi dan menciptakan solusi baru. Kita diminta mencari cara paling efektif untuk melakukan edukasi guna mencegah bullying di sekolah. Bagaimana peran AI di sini? Peserta didik harus mendesain model AI yang dapat menganalisis interaksi di media sosial sekolah untuk mendeteksi potensi konflik. Langkah pertama, definisikan lingkup masalah. Apa saja data yang dibutuhkan AI untuk mengidentifikasi perilaku bullying? Langkah kedua, rancang solusi orisinal C6. Buat algoritma untuk mendeteksi, juga menyarankan intervensi. Fasilitator harus mendorong siswa bergerak dari penulisan sintaks sederhana ke perancangan logika yang kompleks dan berlapis. Dalam konteks coding, menganalisis UC4 berarti memecah kode besar menjadi fungsi-fungsi kecil atau menganalisis secara mendalam. Mengevaluasi adalah ketika siswa menentukan apakah model AI mereka etis, efisien, dan mencapai tujuan dengan kriteria jelas. Untuk melatih C5 dan C6, gunakan skenario terbuka, di mana jawaban benar tidak tunggal dan mutlak. Coding berbasis HOTS selalu melibatkan iterasi. Ciptakan, evaluasi, analisis ulang, perbaiki, dan teruslah berinovasi. Pilar ketiga adalah berpikir kritis dan kreatif. Ini memastikan peserta didik mampu bernalar dan menghasilkan penilaian. Contohnya, mengevaluasi dan mengestimasi akibat dari kebijakan sekolah tentang pembatasan penggunaan gadget. Apa dampaknya? Fasilitator mengajukan pertanyaan kritis. Bagaimana kita memastikan AI yang kita buat tidak memiliki bias ras atau gender yang merugikan? Kita tidak bisa lagi terpaku pada solusi lama. Inilah saatnya untuk disrupsi kreatif. Mari kita bergerak maju. Untuk memfasilitasi berpikir kritis, kita harus terlebih dahulu memahami masalah intinya. Jangan hanya menerima informasi secara pasif. Fasilitator, Anda perlu merancang rubrik penilaian yang fokus pada proses berpikir C4, C5, dan C6, bukan hanya hasil akhirnya. Studi kasus. Jika mobil otonom harus memilih antara menabrak pejalan kaki atau mobil lain, bagaimana coding tersebut? Penerapan HOTS dalam coding sangat vital untuk membangun ekosistem digital nasional yang kuat dan mandiri secara teknologi. LOTS mengajarkan bagaimana membuat program. HOTS, khususnya C4, mengajarkan mengapa program tersebut gagal atau berhasil dalam konteks nyata. Latih siswa untuk menganalisis trade-off antara kecepatan komputasi dan akurasi model AI, agar mereka berpikir kritis tentang sumber daya. Sekarang giliran Anda, para fasilitator. Rancang program mentoring yang secara eksplisit melatih transfer, problem solving, dan C6. Dalam coding HOTS, kegagalan harus dirayakan. Ini adalah data, bahan bakar untuk analisis dan evaluasi yang lebih baik. Pengembang AI yang ideal tidak hanya jago coding, tetapi juga mampu membuat pertimbangan bijak demi kepentingan masyarakat luas. Aktivitas C4, beri siswa sebuah library coding yang rusak. Minta mereka memecah dan menganalisis kode tersebut. Aktivitas C5, tunjukkan 2 solusi coding berbeda untuk masalah yang sama. Siswa harus mengevaluasi mana yang paling efisien dan stabil. Aktivitas C6,
Tantang mereka menciptakan prototipe sistem coding baru untuk masalah kemacetan lalu lintas kota menggunakan AI. Dalam coding, data adalah bahan bakar berpikir. Menganalisis sumber dan kualitas data adalah keterampilan HOTS yang fundamental. Fasilitator harus mengajarkan siswa membuat solusi AI yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkelanjutan. Lalu minta peserta didik merefleksikan proses coding mereka. Mengapa memilih algoritma ini? Apa alternatifnya? Inilah bernalar kritis. Persiapan fasilitator HOTS meliputi penguasaan taksonomi Bloom, pemahaman studi kasus nyata, dan kemampuan memimpin diskusi terbuka. HOTS bukan sekadar daftar tugas. Ini adalah pola pikir. Jika Anda berpikir kritis, peserta juga. Tantangan terakhir Anda adalah menciptakan kurikulum coding yang 70% berbasis HOTS dan 30% LOTS, fokus pada C4 hingga C6. Implementasi ini membutuhkan dukungan struktural. Pastikan sekolah dan komunitas mendukung proyek-proyek coding. Ingatlah, melatih coding adalah melatih masa depan. Bekali siswa Anda dengan kemampuan untuk mencipta, mengevaluasi, dan menganalisis. Terima kasih telah berpartisipasi dalam TOT ini. Mari kita ciptakan generasi fasilitator coding yang kreatif.